Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait hukum pemerintahan daerah yang sudah saya rangkum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan perbedaan pemerintah dan pemerintahan daerah terlebih dahulu. Pemerintah menurut Utrecht adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dasar hukum pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya, materi kedua adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otonomi material, adalah urusan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah yang dirinci secara tegas dan pasti serta limitatif atau diberi batas-batas. Yang kedua, otonomi formil adalah urusan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah tanpa dibatasi. Yang ketiga, otonomi real adalah kombinasi kedua otonomi sebelumnya. Adapun 3 nilai dasar dalam otonomi daerah, yaitu kebebasan, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan otonomi daerah adalah kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang maksimal, punya kesempatan memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Materi ketiga adalah asas-asas pemerintahan daerah. Yang pertama, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI. Yang kedua, asas dari konsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari alat kelengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan. Yang ketiga adalah asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Materi keempat adalah urusan pemerintahan, adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi dan melayani rakyat. Urusan pemerintahan terdiri atas 3 bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pengaturan pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Materi yang terakhir adalah pembentukan daerah, yaitu penetapan status daerah pada wilayah tertentu. Ada 2 jenis pembentukan daerah, yaitu pemekaran daerah dan penggabungan wilayah. Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi beberapa wilayah. Alasan-alasan pemekaran daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, alasan historis, dan alasan kultural. Penggabungan wilayah adalah menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu. Demikian materi mata kuliah hukum pemerintahan yang saya rangkum dan saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.